Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Alat Sortir Kematangan Belimbing Berdasarkan Tingkat Kematangan dan Warna. Next. Nah, di sini ada table of content. Yang pertama, pendahuluan. Jadi, banyaknya petani yang masih menggunakan cara tradisional, sehingga penyortiran dapat memakan waktu yang sangat lama hingga berbulan-bulan, dan petani dapat merasa jenuh dan bosan sewaktu-waktu yang kerap terjadi karena seringnya hal tersebut dilakukan atau aktivitas yang setiap hari dikerjakan tanpa ada niat untuk merombak rutinitas tersebut dengan pola kerja yang variatif dan mudah. Manusia memiliki keterbatasan dalam waktu pengerjaan dan berpikir, seringkali merasa jenuh atau lalai untuk melakukan penyortiran dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu, dengan adanya alat sortir kematangan buah belimbing, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para petani agar kinerja petani semakin efisien. Next, yang kedua, analisa kebutuhan. Di sini dapat dilihat daftar usernya petani belimbing. Di sini petani belimbing ini dia bernama Khalil Mardevian yang mengelola belimbing perusahaan belimbing. Kemudian ada distributor belimbing. Nah, distributor belimbing dia seorang distributor yang di Banda Aceh dan seorang pekerja yang rajin dan baik hati. Dapat dilihat di slide next. Kemudian yang ketiga ada ibu rumah tangga. Jadi di sini ibu rumah tangga ini bernama Susanti. Dia seorang ibu yang rajin memasak dan mengurus anak-anaknya dengan baik. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dapa Hirta Adarani. Kepada Dapa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Cecil selaku moderator. Di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan daftar aktivitas yang dilakukan oleh tiap user. Yang pertama ada petani belimbing. Si petani belimbing ini memiliki nama Khalil Mardevian, adalah seorang petani belimbing di perusahaan yang mengelola belimbing di Banda Aceh. Khalil ini sendiri adalah seorang pekerja yang tekun dan mempunyai semangat yang tinggi dalam bekerja. Biasanya, Khalil menghabiskan waktunya seharian bekerja di perusahaan sebagai seorang yang menyortir belimbing yang matang dan belum matang. Dan si Khalil ini seringkali dia merasa jenuh pada pekerjaan yang dilakukannya. Yang kedua ada distributor belimbing yang bernama Muhammad Diva. Muhammad Diva adalah seorang distributor belimbing di Banda Aceh. Diva seorang pekerja yang rajin dan baik hati. Biasanya Diva menghabiskan waktunya untuk bekerja memastikan kualitas belimbing matang dan belum matang yang disalurkan kepada konsumen dengan menjamin keamanan belimbing dan tepat waktu dalam menyalurkan belimbing tersebut. Nah, yang ketiga ada ibu rumah tangga atau selaku si pembeli dari belimbingan yang bernama Susanti. Susanti adalah seorang ibu rumah tangga. Susanti ini seorang ibu yang rajin masak dan mengurus anak-anaknya dengan baik. Akan tetapi dia memiliki penyakit diabetes akut yang mengharuskan dia untuk sering mengkonsumsi belimbing untuk menurunkan kadar gula darahnya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan juga pada poin ketiga yaitu value proposition canvas. Yang pertama ada VPC petani. Penjelasannya kami melihat ada belimbing yang dijual sering tidak laku untuk masalah si petaninya. Jadi belimbing yang dijual oleh si petani untuk si distributor seringkali tidak habis dikarenakan ada beberapa belimbing yang tidak matang yang masuk untuk dijual ke distributor. Nah, mengapa ini penting? Karena si petani akan mengalami kerugian. Yang pertama, yang kedua, tidak adanya pelanggan yang nantinya untuk membeli si belimbing tersebut. Lalu yang kedua ada pelanggan yang berkurang. Karena kan sebagai yang kita tahu pelanggan itu bakalan milih buah yang matang saja. Dia nggak akan ambil yang tidak matang. Karena itu si distributor hanya akan mengambil buah yang matang saja untuk dijual. Mengapa ini penting? Pelanggan nanti bakalan berkurang. Habis itu barang dagangan pun tidak akan habis terjual. Lalu yang ketiga ada pendapatan si petani yang berkurang. Hal yang menjadi masalah utamanya dari masalah ini adalah si pendapatan yang didapatkan oleh si petani akan berkurang dikarenakan banyaknya buah yang tidak terjual karena kurang matang. Di sini petani akan mengalami kerugian dan petani akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mengapa ini penting? Ya, pendapatannya berkurang dan dia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Lalu ada PPC distributor. Jadi untuk masalah yang kami ambil adalah belimbing yang sering tidak matang. Jadi belimbing yang dikirim oleh si distributor ini untuk si pelanggan seringkali tidak matang. Karena belimbing yang tidak matang tersebut ada beberapa belimbing yang tidak matang, maksudnya masuk. Nah, mengapa ini penting? Distributor akan mengalami kerugian. Yang pertama, yang kedua, berkurangnya pelanggan yang nantinya akan beli. Kedua, kehilangan banyaknya si pelanggan. Untuk masalahnya, pelanggan tentu hanya akan milih buah yang matang saja, sehingga distributor kesulitan memberikan buah yang sudah matang dan belum matang ke pelanggan. Mengapa ini penting? Pelanggan akan berkurang, yang pertama. Yang kedua, barang dagangan tidak akan habis terjual. Lalu masalah yang ketiga, berkurangnya aktivitas si penjual atau penjualan. Hal yang menjadi masalah utamanya adalah berkurangnya aktivitas penjualan, menyebabkan pendapatan yang didapatkan akan berkurang dikarenakan banyaknya buah yang tidak terjual karena kurang matang. Di sini distributor akan mengalami kerugian dan akan menganggur. Mengapa hal ini penting? Karena pendapatan akan berkurang yang pertama, lalu yang kedua juga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok si distributor. Nah, yang terakhir yaitu VPC si pembeli. Masalah yang ditemui yaitu pertama, penjual tidak jujur. Jadi si pemberi seringkali menemukan penjual yang tidak jujur. Dikatakan oleh si penjual, oh ini matang bu, buah belimbingnya. Tapi aslinya nggak matang. Mengapa ini penting untuk diangkat? Karena akan membuat sakit perut jika dikonsumsi. Karena kan seperti yang kita ketahui belimbing itu asam. Jika belum masak tuh memang asam di lidah. Bakalan sakit perut nanti. Habis itu merasa tertipu karena belimbing yang dijual tidak matang. Yang terakhir, ya duit yang udah keluar nggak bakalan balik lagi kita. So yang masalah kedua, belimbing yang dibeli sering tidak matang. Jadi pembeli seringkali tidak dapat membedakan buah belimbing yang matang dan yang tidak matang. Karena itu tidak sedikit pembeli yang membeli belimbing yang tidak matang. Jadi mengapa ini penting untuk diangkat? Karena akan buat sakit perut jika dikonsumsi. Oke, saya kembalikan ke moderator untuk Baik, menutup. baik, terima kasih kepada Dapa. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.